Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita ada dalam anugerahnya. Bicara topeng, kalau orang pakai topeng biasanya memerankan si topeng. Topeng berbicara tentang ketidaktahuan. Pakai topeng itu siapa sih? Gitu. Aslinya siapa? Bersyukur oleh karena Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-115 ayat 5, demikian juga sama di 135 ayatnya yang ke-16, bunyinya begini. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Hidup pakai topeng itu enak gak sih? Siapa di sini yang bilang, wah enak juga ya kalau pakai topeng? Sebenarnya hidup ini adalah sebuah realita yang kita semua harus jalani. Jadi nggak pakai topeng itu nggak enak. Apa itu topeng? Matius pasal 7 ayat 15, firman Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Hidup ini tidak boleh menjadi berita palsu buat orang lain. Amin. Boleh nggak lihat yang ke kanan ke kirinya? Hidup ini harus original, harus asli bilang. Jadi bilang begini, Koko besok kalau kirim sepatu ke saya yang asli beneran ya. Ya. Dan berita yang kita sampaikan dari mimbar ini mestinya berita yang asli, bukan hoax. Dan berita yang asli tadi saya sudah sampaikan di bagian awal. Bisa nggak Tuhan Yesus membuat cerita dari dia lahir sampai dia kembali ke sorga adalah berita sukacita, damai, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya. Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi kenapa justru dimulai dari kelahiran sampai kematian itu adalah penderitaan? Mau ngingetin kita, bos. Gua udah lewatin kata Tuhan Yesus. Jadi lu juga harus belajar rendah hati. Tunduk dengan apa yang saya sudah praktekkan. Amin gak sih pesan ini? Halo. Yang kedua, apa itu topeng? Topeng adalah kebohongan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Wah ini tajam loh. Saya hebat khotbah ngajarin Anda. Kita harus setia. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mampu lakukan hal yang besar dalam hidup kita. Orang-orang yang ada di tempat ini, jemaat yang ada di Ketapang ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hidupnya adalah sebuah keterbukaan karena keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Dan mimbar ini adalah tempat di mana berita kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Bukan berita tentang saya, tapi berita tentang Yesus. Berita yang disampaikan dari mimbar ini bukan untuk jelek-jelekin jemaat, apalagi jelek-jelekin hamba Tuhan lain. Nah, kemunafikan itu seperti apa? Pernah dengar pepatah ya? Nila setitik merusak susu sebelanga. Bayangin hanya satu titik. Kebayang nggak kalau nila satu ekor? Ikan nila satu ekor. Satu titik aja rusakin susu sebelanga. Satu ekor. Kebayang nggak kalau 1 kilo? Coba. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Ada berita nih. Belum tahu ini berita benar-benar kebenarannya. Kita yang dengar langsung blast semuanya. Itu yang nila setitik rusak sebelanga. Tapi yang kita blast tadi apa nila 1 kilogram merusak semua yang menerima pesan. Dan itu tidak boleh terjadi. What is the Lamb? Amin. Doa kami didengar oleh Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus.